Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Dodi Faisal Humaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Nikmat kesehatan, yang kedua nikmat waktu atau kesempatan, sehingga kita bisa diperjumpakan dalam kegiatan Leadership Management Training atau LMT Specialist Education yang diadakan oleh PJB Academy. Yang terutama dikembangkan adalah terkait tentang leadership dan manajemen, ya. Karena satu hal yang terutama adalah pandemi ini luar biasa, ya, merubah banyak hal, ya, termasuk dalam metode-metode training atau metode diklat, ya baik ya. Jadi semuanya mohon untuk bisa senang, bahagia, enjoy mengikuti kegiatan ini, ya. Maka dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Leadership Management Training atau LMT Specialist Education PJB Academy secara resmi kami nyatakan dibuka, ya. Baik. Kontra belajar program pembelajaran Leadership Management Training online spesial SP1 dari tahun 2021. Bagaimana kehadiran? Semangat pagi. Pagi. Ya biasa. Dulu kemana gitu, sekarang nggak bisa. Dan kadang-kadang profil peserta ini karena memang tidak terbiasa dengan metode Zoom seperti ini, ya. Lihat misalnya biasanya tanya selesainya jam berapa nih Pak, sampai jam berapa Pak, kapan coffee breaknya Pak, kapan istirahatnya dan sebagainya. Oke, baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kami punya peraturan untuk belajar yaitu 3P dan 3L. Kalau P itu adalah perintah, L adalah larangan. Oke, peraturan yang kedua. Nah, harus izin ya. Jadi terima kasih untuk Pak Andreas izin dulu. Jika juga pada saat ada trouble. Nah, itu yang kami harapkan. Oke, tadi perintah, sekarang larangan. Larangan yang pertama adalah Bapak dan Ibu dilarang untuk main HP, ya. Yang akan sama-sama kita diskusikan berkaitan tentang inspirational leader, ya, atau pemimpin yang inspirasional atau pemimpin yang menginspirasi, ya. Bapak Ibu, dari dua variabel ini kami membagi manusia itu dalam istilahnya 4 tipe, ya. Kemampuan untuk kemudian mempengaruhi, mengajak orang lain untuk bekerja bareng-bareng secara semangat, ya. Nah, ini kelompok yang pertama, ya. Tetapi tidak terlalu, sekali lagi, punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga kurang begitu diikuti, ya. Ya, padahal maksudnya suami ini baik, mengajak kepada kebaikan, ya, mengajak kepada penampilan yang bagus, yang sopan dan sebagainya, ya. Jadi memang menarik tadi Pak Indra sampaikan kalau orang itu baik, maka insya Allah itu orang senang. Jadi, kalau disenangi itu biasanya kalau anak-anak ya biasanya, ya, asik gitu ya. Jadi, bisa ngertiin kondisi gitu ya. Oh iya betul. Menginginkan itu seperti apa. Nah, baik-baik, ya itu ya Bu, ya. Kalau itu disenangi, kalau diikuti apa Bu kira-kira Bu? Kalau diikuti itu bisa nunjukin ini tujuannya apa, misalnya untuk kebaikan bersama. Enaknya itu apa sih kalau melakukan ini? Gitu. Diganti dan sebagainya. Akhirnya terjadi perubahan itu, ya. Kepemimpinan beliau benar-benar menurut saya mengantarkan Surabaya yang dulu bad city atau kota yang mungkin jelek atau buruk kemudian menjadi good city, kota yang bagus, kota yang baik, ya. Bahkan setelah itu Surabaya bisa menjadi great city atau kota yang hebat, ya. Diperlukan suatu keahlian khusus agar kemudian kita ini memiliki pengaruh kepada orang lain, ya. Orang itu terpengaruh mengikuti pejabat tersebut, ya. Nah, ini nomor satu. Yang kedua, ada orang yang mempengaruhi karena imbalan, ya. Saya ulangi ya. Jadi pemimpin inspirasional di sini yang diharapkan adalah orang-orang yang kemudian tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu banyak memerintah, menyuruh dan sebagainya, tetapi menjadikan anggota-anggotanya, rekan-rekan kerjanya itu mau bekerja secara tulus, secara sukacita. Nah ini. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin kita bisa berkenalan lebih. Sebelum itu saya ingin cek dulu
semangatnya daripada Bapak-Bapak dulu dong. Nama akrab panggilannya dan kemudian bisa disampaikan dari unit kerjanya di mana ataupun posisi jabatannya saat ini apa. Saya Indra Cahyana, dipanggil Indra. Saya saat ini di Ketapang, Pak, di Overhaul LDU. Kopinya Keren. Ada Bu Ida, silakan Bu Ida. Assalamualaikum, nama saya Ida. Saya saat ini kerjanya di divisi dunia terbuka, divisi akuntansi. Oke Pak ya. Siap, terima kasih Pak Tata dan Bapak-Bapak yang lainnya untuk atensinya. Jadi tim 1 kita sepakat yaitu adalah nama timnya gabungan daripada ide-ide yang disampaikan oleh Bapak sekalian ya. tinggi. Sekali puncak gunung Problem itu harus ada out of the box ya. Kita tidak bisa berpikir lagi seperti yang lalu-lalu ya sebelum pandemi ya. Ya memang masih ada yang lama-lama bisa tapi yang baru-baru kita bisa ada sebenarnya penting ya salah satunya adalah corporate social responsibility kesehatan di kegiatan LMP kali ini. Jadi kita langsung bersentuhan dengan masyarakat lebih semangat lagi dalam mengajar di era pandemi ini misalnya gitu ya. Kemudian saya pilih spesial bagaimana cara untuk mendevelop Bapak dan Ibu bagaimana sih membuat sekolah daring itu tidak membosankan, nggak teratur lah ya. Kita edukasi mereka bagaimana mengolah sampah, misalnya ada bank sampah atau mengurai sampah plastik menjadi barang yang layak jual. Permasalahannya ya mereka tidak ada pelatihan itu, tidak ada yang memberikan insight itu, mereka hanya belajar instan saja lewat YouTube ya. Nah ini penugasan 1 instructor leader leadership and training. Nah yang Bapak dan Ibu lakukan untuk penugasan yang pertama ini adalah Bapak dan Ibu membuat proposal program jasa inspirasi. Bapak Ibu ngerekam, kumpulin, enggak harus ada editannya. Nanti kita berikan contohnya. Editannya itu ya boleh pakai ada background soundnya, boleh ada hiasan-hiasan misalnya buat supaya catching gitu ya, di pojoknya gitu dikasih tulisan apa itu boleh. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Impact yang diharapkan untuk lingkungan seperti apa nanti? Baik, kita mulai dari Pak Indra. Silakan Pak Indra. Saat ini kan kami sedang melakukan di pekerjaan overhaul. Ya, ini posisinya di PLTU Ketapang ya, Kalimantan Barat. Pak Fani untuk penyampaiannya. Baik Pak Fani, izin ini artinya untuk lokasi sudah siap ya Pak ya? Lokasi, terus kemudian untuk narasumber utamanya nanti langsung bekerjasama dengan apoteker utama di apotek tersebut ya Pak. Sambil Bapak siapkan untuk terkait dengan brosurnya dan juga menjelaskan terkait dengan permasalahan yang Bapak angkat. Seperti itu ya Pak ya? Jadi sampah-sampah organik ini kan penyumbang, istilahnya salah satu penyumbang dari efek gas rumah kaca. Saya baca-baca seperti itu. Siap, Pak Toto. Wah, berarti ini Pak ya, edukasi pembuatan ekoenzim dari sampah organik. Ya. Oke. Dulu semangatnya, semangat pagi. luar biasa di luar. Oke, terima kasih Pak Yuli. Oke, cek yang kedua, bagaimana kehadiran? Oke, baik, terima kasih Bapak sekalian. Pak Indra, hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bentuk penyegaran materi dengan topik managing team performance, ya, mengelola kinerja tim. Terkadang memang ada kalanya pekerjaan itu bisa dikerjakan dengan baik, dengan sempurna, ya. By the way, Bapak Ibu, sepanjang pengalaman Anda semua, kira-kira apa sih faktor yang paling menjadi penyebab utama kenapa suatu pekerjaan itu tidak berhasil atau tidak sesuai harapan atau bahkan kacau, ya. Kalau tadi beliau nyampaikan contohnya ya mungkin terkait sama resource-nya, ya, yang tadi sempat di slideshow atau ternyata sempat terjadi kekeliruan atau kesalahan, ya, atau ketidaksiapan, akhirnya nanti berdampak. Nah, ini kalau kita intinya kalau Bu Nurul sampaikan terkait dengan pengorganisasian, ya, atau koordinasi tadi, diskusi gitu, ya. Jadi ya, maka itulah kenapa kemudian PJB mengangkat topik ini kepada Bapak Ibu semua, supaya dengan posisi Bapak Ibu saat ini pekerjaan itu akhirnya lebih termanage dengan baik, ya. Nah, orang itu sebenarnya belajar tentang ilmu manusia karena yang dipengaruhi, yang digerakkan, yang dipersuasi, ya, itu adalah manusia, ya. Makanya nggak ada habisnya nih kalau ngomongin orang kemudian hafal dan tahu saja, tetapi tidak menjadikan planning, organizing, actuating, controlling itu sebagai suatu habit dalam melakukan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program CSR individu saya ini tentang pemberdayaan perempuan dengan make up kelas. Tidak untuk internal kita sendiri, ya, untuk diri sendiri, untuk keluarga, nyenengin suami, gitu, ya. Ada penghematan lah. Jadi bisa melihat diri kita sendiri, keluarga kita, gitu, ya. Terus kalau kita jadi di step kolaborasi sama teman yang muat, jadi saya minta dia juga jelasin nih untuk merawat lagi itu perlu step-step apa aja. Jadi dari evaluasi dalam saya ini, jadi kendala saya itu nggak sesuai random. Acaranya dimulainya mundur, ternyata antusias itu pesertanya, jadi nanya-nanya itu, ya, atau artisnya untuk kegiatan CSR ini dibantu oleh suami saya tercinta satu-satunya, Pak Ahsan. Ini video gitu, ya, yang cukup memadai untuk menampung 30 anak. Disiapkan, dibantu oleh anak saya yang lucu-lucunya itu ada ayam, terus habis itu souvenir yang disiapkan oleh dibantu oleh istri saya. Ngajak teman-teman satu kantor. Oke, Pak Toto. Bu Nurul tadi juga menginspirasikan karena itu yang di foto paling kiri itu ada pojok literasinya juga. Mungkin ya mereka juga ternyata sudah punya. Jadi saya salut. Mungkin ke depan juga kita bisa mempromosikan pojok literasi itu supaya besar juga, memberikan ide tadi. Bu Nurul, monggo tanggap kesannya apa sih selama 2 hari ini dan pesannya untuk masyarakat dan teman-teman ini, ya. Kegiatan 2 hari ini kalau saya pribadi lebih kepada yang, tapi ternyata ketika dijalanin bisa gitu, bisa, dan ternyata tadi dapat apresiasi juga dari tim gitu, ya, menyenangkan gitu. Cuman untuk 2 hari ini sih lebih banyak ke pembelajaran, ya, Pak, belajar untuk berempati terhadap orang lain, kemudian membranding perusahaan itu ternyata juga nggak mudah juga. Pak Dodi juga, Pak Gundul yang menawan, semuanya terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menentukan kita juga ini. Jadi sekecil apapun, ternyata kepuasan itu nggak cuma dari gaji, dari uang, dari apa. Karena kepuasan batin ini juga diperlukan, Pak. Terutama berbuat kebaikan lah, ya. Terima kasih kepada Kartun, ya. Ini saya dapat ilmu yang sangat berguna untuk selamanya ini, Pak. Oke, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Saya titip pesan lagi untuk mengisi lembar evaluasi sebagai salah satu oleh-oleh Bapak-Bapak dan Ibu buat kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya juga mohon maaf bagi teman-teman kami yang melakukan kekurangan dan kelebihan hanya milik Allah SWT semata. Salam kami buat keluarga di rumah yang mau pulang, hati-hati. Semoga kita bertemu di tempat dan waktu yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mohon maaf,
Makasih Maaf Pak juga Mas kalau ada kesalahan. Mas Alvan.